Halo teman-teman, selamat datang di Kepikiran Banget yang keempat. Jadi di Kepikiran Banget ini, jujur aku gak bikin research atau gak punya waktu untuk ngebuat kayak semacam cerita atau topik yang mau aku bahas banget. Tapi sebenarnya yang kepikiran ini lebih ke konten software berpikir, tapi sebenarnya ini jatuhnya sih kepikiran banget ya. Jadi hampir setahun yang lalu itu aku bikin review 9 bulan di kota ini ya, di Berlin gitu, dan aku syutingnya di luar. Nah kebetulan hari ini dingin banget di luar, jadi aku nggak mood aja gitu untuk keluar dan syuting di luar. Tapi hari ini cerah banget. Nah jadi di Kepikiran Banget kali ini aku pengen ngebuat 1 tahun setelah review yang pertama. Itu di bulan Februari juga, tapi aku lupa tanggalnya, tapi di bulan Februari karena kita udah di bulan Februari. Jadi aku mau bikin review 1 tahun setelah video itu. Sebenarnya 1 tahun dari video itu dibuat sampai sekarang, mungkin ada beberapa poin-poin gitu yang aku notice dari kota ini gitu, dari kota Berlin. Ada hal-hal yang baru aku pelajarin dan unik gitu, nggak pernah aku experience di Indonesia sebelumnya. Yang pertama itu pindahan apartemen. Kalau nggak salah itu terjadi di bulan Maret, dan di bulan Maret itu aku move in ke tempat yang baru ini, dan dari tahun lalu, dan nggak kerasa bulan depan itu udah 1 tahun. Udah 1 tahun tinggal di tempat ini. Banyak banget hal-hal yang baru aku pelajarin tadi ya, kayak aku bilang di awal. Yang pertama itu move in ke apartemen di Berlin itu sangat-sangat bukan ribet, tapi prosesnya tidak se-straightforward kayak nyari tempat atau nyari kosan gitu ya. Karena apartemen kali ya, jadi banyak hal-hal yang harus atau dokumen-dokumen yang harus diisi gitu. Kayak kemarin itu aku coba cari footage-nya masih ada atau enggak ya, tapi kemarin itu pengalamanku bener-bener agak panjang dan banyak hal-hal kecil. Nanti aku ceritain hal-hal kecil yang sebenarnya bikin mengganggu gitu, tapi aku tetap ya push through aja gitu. Mungkin aku ceritain dari ininya dulu kali ya, dari pengalaman pindahnya gimana. Nah jadi aku tuh pindah dari apartemen pertama aku. Jadi ketika aku landing di Berlin itu aku tinggal bersama 5 orang. Jadi aku punya roommate. Nah ketika aku nyari tempatnya di website rumah, waktu itu kalau nggak salah namanya spotahome.com, itu aku lihat, oh ini kok murah ya gitu, udah dapat bagus banget kamarnya gitu, dan aku lupa ngebaca dan lupa nge-translate ke bahasa Inggris bahwa itu tuh shared flat gitu, bukan studio kayak sekarang, bukan tempat sendiri. Makanya aku kayak what, 600 gitu kan. Terus kayak tiba-tiba aku langsung klik langsung, oke, saya mau di sini gitu. Dan itu benar-benar jadi pengalaman pertamaku untuk harus ngecek semuanya, detailnya segala macam. Karena waktu di Indonesia nyari kos segala macam itu kan dia prosesnya cukup straightforward ya, nyari di Mami Kos, book, datang ke tempatnya, lihat survei tempatnya senang atau enggak, bagus atau enggak, sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak, budgetnya gimana segala macam. Habis itu udah deal, kalau nggak salah bayar bulan pertama gitu langsung masuk gitu kan. Tapi di sini banyak banget harus pertama book, terus viewing apartemennya. Jadi viewing tuh kayak semacam kesempatan buat si potensial tenannya itu untuk melihat apartemen itu kayak gimana gitu, kayak sesuai dengan yang di advertise atau enggak. Aku nggak tahu ini ada di hukumnya yang di Jerman atau enggak, tapi yang jelas kita tuh ketika mau pindah ke tempat baru, kita tuh harus ngelakuin viewing gitu. Dan biasanya itu ada formnya gitu, saya sudah ngelakuin viewing gitu dan saya mau gitu. Nah itu email yang aku kasih ke property agentnya di sini. Saya mau di tempat ini, bagus tempatnya, saya udah ngelakuin viewing gitu. Dan viewing di sini guys, wah, mungkin karena banyak juga orang yang nyari tempat baru. Kemarin itu pengalamanku viewing itu tuh jadi viewing itu ketika kita datang atau survei tempat apartemennya itu kita nggak sendirian. Jadi biasanya kita ngelakuin viewing itu kayak dalam grup
saking banyaknya orang yang mencari tempat gitu atau pengen move in ke tempat baru. Aku waktu itu viewing jadi viewing ke beberapa apartemen, lihat-lihat ke beberapa apartemen. Itu aku pernah ingat aku sampai dalam satu grup itu ada sekitar 20-30 orang. Gila, terus dipecah jadi 15 gitu sehingga bisa muat dalam kamarnya gitu kan. 15, kadang-kadang aku pernah dengar orang cerita 100 orang kadang-kadang bisa datang ke satu viewing dan itu dipecah-pecah per grup gitu. Jadi masuk-masuk, kalau misalnya 100 orang masuk ke kamar gitu kan nggak cukup gitu. Nah, viewing itu juga salah satu proses-proses di awal gitu kan ketika mau nyari atau moving ke tempat baru. Nah, ceritanya aku udah dapat viewing apartemen yang aku suka, akhirnya aku decide untuk pindah ke sini gitu. Pindah ke sini, masuk. Kita harus ngelakuin deposit namanya. Jadi deposit itu kayak uang yang dipegang sama property developer atau landlordnya. Kalau misalnya jaga-jaga ada kerusakan gitu, ada kerusakan yang disebabkan oleh kita dan itu uang depositnya dipakai untuk memperbaiki itu. Dan biasanya aturannya deposit ini tuh 3 kali kalau nggak salah, 3 kali dari warm rent, 3 kali dari cold rent namanya. Jadi ada di Jerman ini ada 2 pembagian harga gitu, ada cold rent sama warm rent. Cold rent itu kayak semuanya tanpa heating, tanpa pemanas. Warm rent atau rent yang hangat itu udah sama include semuanya lah gitu. Jadi cold rent itu biasanya lebih cold rent itu lebih murah dibanding warm rent karena belum masuk utility, heating segala macam. Nah, deposit itu tuh biasanya aturan itu 3 kali, maksimal itu 3 kali dari cold rent. Udah aku masukin depositnya, terus habis itu setelah itu kita harus ngelakuin namanya aku lupa, return keys. Jadi dari tempat yang lama kita harus ngembaliin kunci apa segala macam ke state yang awal. Karena kalau enggak bisa jadi deposit di tempat yang pertama itu diambil atau dipakai jadi alasan segala macam. Jadi ketika aku rearrange semuanya kembali seperti aku datang semula gitu ke tempat awalnya, dan nanti biasanya kuncinya aku taruh di atas meja dan biasanya orang tuh ngecek, orang dari properti yang sebelumnya itu ngecek, oh ini nggak ada kerusakan segala macam, oke ini deposit kamu saya balikin gitu. Oke, itu tahap keduanya. Tahap ketiganya adalah pindahin barang-barang. Wah, aku tuh harus bolak-balik gitu karena aku ngerasa lebih murah aja untuk naik public transport terus bolak-balik gitu. Tapi itu sangat-sangat melelahkan sih. Dan kebetulan aku barangnya nggak terlalu banyak, jadi waktu itu cuman bolak-baliknya 2 kali bolak-balik gitu. Dua kali PP, 2 kali pulang pergi dan di sini home-nya gitu. Gimana ya? Ya di sinilah home-nya gitu. Jadi sini balik ke sana terus balik ke sini lagi. Ke sana terus balik lagi ke sini gitu. Jadi cuma 2 kali round trip gitu lah istilahnya. Terus habis itu setelah pindahin barangnya, aku dapat kayak semacam handover di sini, kayak handover dokumen gitu. Jadi dokumen-dokumen cara apartemennya bekerja, cara heatingnya bekerja segala macam itu dikasih gitu, di handoverin ke kita gitu, bahwa ini udah serah terima segala macam, dikasih kuncinya segala macam. Nah, kayak gitu ya prosesnya, udah sampai di situ. Proses yang paling ini udah masuk tahap akhir itu adalah Re-Anmeldung kalau nggak salah namanya, aku lupa. Anmeldung ulang. Anmeldung apa? Anmeldung tuh registrasi ke kantor kecamatan gitulah ya, bahasa kantor kecamatan sekitar yang ngasih tahu ke pemerintahan atau municipality di situ kalau kita terdaftar di alamat baru gitu, di alamat yang baru. Kita udah nggak tinggal di alamat lama, kita udah tinggal di alamat baru, di neighborhood baru, dan kita harus Re-Anmeldung. Nah, Re-Anmeldung ini itu tuh harus booking appointment, dan kalau bisa tuh 2 minggu sebelumnya. Katanya kalau 2 minggu setelah kita move in date-nya itu bisa ada bahaya atau gimana gitu, aku lupa. Jadi aku tuh tiap pagi harus mantengin websitenya buat booking appointment itu dan nge-refresh karena biasanya kalau udah siang gitu udah penuh gitu, udah booked. Jadi aku harus bangun pagi terus untuk ngecek gitu.
Nah akhirnya dapat, dan aku dapat banget di hari terakhir, di batas 14 hari itu setelah move-in day itu, dan aku kayak oh my god akhirnya gitu kan. Nah ya udah akhirnya setelah re-unmailing itu selesai, aku mulai hidup. Nah ini mulai masuk ke cerita yang agak ngeselin banget sebenarnya, dan aku kayak waktu itu agak sedikit emosi gitu dengan properti developernya. Jadi aku move in bulan Maret, dan ya udah hidup berjalan gitu kan. Kayak aku bisa hidup di tempat ini gitu. Sampai di bulan Mei atau Juni gitu, dari bulan Maret sampai bulan Juni, 3 bulan. Tiba-tiba aku tuh dapat post mail terus gitu di bawah, mailboxku tuh di bawah. Masuk terus tagihan atau bill electricity. Terus aku kayak, hah? Aku udah setting kok ini, aku udah subscribe ke electricity yang di sini, tapi kok aku masih dapat bill ini dan aku udah bayar gitu. Aku masih dapat bill ini. Terus aku mulai curiga dong, kayak ini kok aku tetap dapat email tagihan terus ya, kayak aku disuruh bayar sekian. Akhirnya aku ngecek meter numberku. Jadi aku ngecek meter numberku kayak, oh meter numberku di surat invoice atau bill ini kok beda ya sama yang di handover dokumen itu. Karena mungkin salahku juga kali ya, aku nggak ngecek meterannya gitu, aku nggak minta ngecek mana sih meteran electricity-nya gitu segala macam. Jadinya ya aku mikirnya sih udah ke set up semuanya gitu kan. Ternyata beda. Terus aku kayak agak di saat itu kayak, berarti aku bayarin electricity bill-nya siapa gitu selama 3 bulan ini, kalau bukan bayar electricity bill-ku. Akhirnya aku email segala macam ke landlord-nya, bilang, ini kamu tuh ngasih meter number yang salah. Aku tuh dapat bill terus untuk meter number yang satu ini, ya anggap aja ya meter number yang satu ini, tapi aku bayarnya tuh meter number yang ini gitu. Terus kayak, oh gitu ya, oh sorry, berarti kesalahan dari kita gini. Oke, terus saya harus apa gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus tuh si landlordnya bilang, oh nanti kita kamu bilang aja ke ini. Terus oke, ini aku banget yang harus nge-email gitu, bukannya kesalahannya ada di kamu dan kamu yang harus nge-resolve. Aku awalnya mikir gitu kan. Terus aku bilang kayak gitu, aku nyampein bahwa ini kayaknya kesalahannya ada di pihak landlordnya deh. Kenapa ngasih mistake-nya ada di mereka gitu. Terus mereka nggak ngasih aku apa-apa gitu. Terus mereka cuma bilang, oh ya kontak aja supplier kamu. Terus bilang ada kesalahan gini. So, oke, ya udah akhirnya aku ikutin segala macam. Terus akhirnya diperbaiki lah gitu. Jadi uangku dibalikin. Terus habis itu dapat kayak semacam kayak semacam dokumen baru lagi, di mana jadi susah, ini agak ribet banget sih, teknis banget. Jadi ada yang namanya grid itu kayak mungkin sistem senternya electricity-nya Jerman gitu kayaknya. Jadi nomor tracking numberku tuh diganti atau diubah gitu. Ya udah jadinya akhirnya aku bisa ngubah gitu, tapi selama prosesnya itu bener-bener pusing gitu, bahwa yang bisa ngontak itu hanya aku gitu, bukan landlordnya gitu. Itu ada aturannya juga ternyata. Jadi ya akhirnya aku mulai ngecek segala macem. Baru tuh 3 bulan aku bayar electricity-ku sendiri. 3 bulan pertama itu aku bayar electricity orang lain yang aku nggak tahu gitu. Nah itu aku panik, karena untungnya aku dapat invoice itu. Aku dapat invoice itu di awal, karena kalau misalnya nggak dapat tuh aku kayaknya akan bingung gitu, dan akan seterusnya bayar. Terus tiba-tiba di akhir aku dapat tagihan. Nah, itu sih yang aku baru dapetin gitu pengalamannya. Kayak, wow, ternyata bisa terjadi kayak gini juga. Terus habis itu ya kesalahan nomor tuh yang paling kemarin bikin. Dan kalau nggak salah waktu itu ada juga problem tentang internet. Jadi internetnya tuh nggak terlalu stabil gitu. Dan again seperti biasa, jadi tenantnya yang harus nge-submit gitu, bukan landlordnya yang ngurusin semuanya ternyata. Jadi tenantnya yang harus proaktif untuk ngontakin landlordnya, ngontakin si internet suppliernya segala macam.
Dan itu menurut aku pengalaman di Berlin yang paling ini sih, yang kayak oh ternyata budayanya atau caranya orang nge-file complaint atau apa tuh ada itunya, ada cara-caranya. Dan nggak boleh lebih dari jam 5, karena setelah jam 5 itu customer support semuanya tutup. Jadi usahain hari itu sebelum jam 5 atau nggak besoknya gitu. Itu juga salah satu ini sih yang aku baru dapetin di Berlin gitu. Dan itu pengalaman setahun ini. Itu di awal-awal tahun setelah video itu ya. Setelah itu sih sebenarnya nggak ada. Setelah itu sebenarnya yang bikin kepikiran kayak banget gitu nggak ada. Cuman hanya ada satu event yang aku inget banget, yaitu ada kebakaran kecil gitu di bener-bener persis di dekat building tempat aku tinggal. Jadinya kayak awalnya itu aku notice-nya aku turun, terus habis itu tiba-tiba aku keluar dari buildingku, terus tiba-tiba ada asap hitam gede banget. Terus ini ada asap hitam dari mana gitu kan? Terus tiba-tiba orang ngumpul rame gitu. Terus kayak pada ngevideoin. Terus aku kayak, wah ini ada apa ya gitu kan? Terus tiba-tiba ada api aja gitu gede banget. Terus kayak, nah untungnya orang-orang udah pada call 112 gitu kan. 112 ini ada kebakaran segala macam. Terus baru aku jalan semenit tiba-tiba langsung datang fire truck gitu. Akhirnya oke gitu. Terus aku kayak, wow cepet banget ya gitu. Cepet banget datangnya. Terus habis itu udah setelah kejadian itu sebenarnya tidak ada yang bikin kepikiran banget, karena hektik-hektiknya itu udah di awal tahun yang kemarin gitu. Jadi ya segitu aja sih sebenarnya kalau progres yang atau hal-hal yang terjadi dari tahun lalu bikin review kehidupan di Berlin sampai sekarang. Dan ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai cerita tadi jangan lupa untuk di komen ya. Dan ya sampai jumpa di kepikiran banget selanjutnya. Bye bye.